Jalan-jalan ke kota Surabaya, tidak lupa membeli pecel semanggi. Kami dari tim Arif Gosita mohon izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta insan yuris yang berbahagia. Perkenalkanlah kami dari tim Arif Gosita, saya Ika Wulandari selaku pembicara pertama yang akan menundukkan mosi perdebatan dalam ranah konseptual dan akan menyampaikan konklusi dan solusi. Adapun rekan saya Linda Permatasari selaku pembicara kedua yang akan memaparkan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga kami, Atira Saraswati, yang akan menyampaikan dalam ranah empiris dan studi komparatif. Untuk pertama kalinya Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan bahwa kami menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik. Sekian dan terima kasih. Lex semper David remedium, hukum selalu memberi obat. Kaitannya dengan mosi perdebatan kita kali ini, yakni rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disingkat sebagai RUU PDP, merupakan sebuah regulasi yang dapat memberikan perlindungan data pribadi di tengah maraknya kasus kebocoran data elektronik. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dengan tegas menyatakan bahwa RUU PDP haruslah segera disahkan. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang bijaksana, tujuan mulia negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang mana juga terdapat dalam pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H Konstitusi, pasal 12 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 21 Universal Declaration of Human Rights, dan pasal 17 UU nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, bahwa negara mendudukan hak atas data pribadi menjadi hak yang patut dilindungi oleh negara. Profesor Dr. Katarina selaku guru besar Fakultas Hukum Unpar mengatakan RUU PDP akan menciptakan keseimbangan tata kelola data pribadi. Hal ini terlihat jelas bahwa pengesahan RUU PDP sangatlah diperlukan guna memenuhi hak atas perlindungan kesejahteraan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, terdapat 3 poin utama yang mendasari perlunya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Yang pertama, data pribadi adalah bagian dari HAM yang harus dilindungi. Hal ini tercantum dalam pasal 8G ayat 1 UUD NRI 1945. Hal ini juga sejalan dengan teori perlindungan hukum oleh Satip Joraharjo yang menyatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang didudukan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang didudukan oleh hukum. Yang kedua, kasus pencurian data meningkat setiap tahunnya. Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan laporan kasus pencurian data oleh Polri per 2016 sampai dengan 2020, terdapat 182 kasus pencurian data yang dilaporkan masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2021 terdapat 35 kasus penambahan kebocoran data. Hal ini diungkapkan oleh Johnny Keplet selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Yang ketiga, perlindungan data pribadi belum diatur dalam undang-undang yang khusus. Perlindungan data pribadi masih tersebar di berbagai perundang-undangan yang lain. Menurut pakar hukum Cyber Fakultas Hukum UNER Melsito Indriani mengatakan, peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang perlindungan data pribadi sangatlah sektoral dan tidak memiliki efek yang komprehensif dalam mengatur dan melindungi hak-hak digital seseorang. Sedangkan dalam RUU PDP memiliki tujuan yang spesifik untuk melindungi data pribadi. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, kami sangat mengamini mosi perdebatan kita kali ini, yakni pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik. Les salute du people es la suprema loi. Hukum tertinggi adalah perlindungan terhadap masyarakat. Dewan Juri yang terhormat mengamini mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik adalah sama saja mendukung langkah mulia DPR dan pemerintah sebagai implementasi rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi hak atas data pribadi warga negara Indonesia yang telah diatur di dalam konstitusi. Untuk itulah, sekali lagi dengan tegas kami menyatakan bahwa kami menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi utama mengapa kami mengamini mosi perdebatan kita kali ini karena kami berangkat dari hak atas data pribadi yang telah terjamin dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni hak atas perlindungan diri pribadi serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal ini pun kemudian diperkuat dengan adanya pasal
pasal 28H ayat 4 Konstitusi, pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 12 Universal Declaration of Human Rights, pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR. Yang sejalan dengan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara gamblang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana konsep negara hukum yang dicetuskan oleh Julius Stern, istilah Rektat yang dianut negara Indonesia harus mencakup 4 elemen penting, Dewan Juri yang terhormat, yang salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia. Lantas Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mungkin konsep negara hukum ini bisa terjaga ketika salah satu elemen pentingnya tidak terpenuhi? Oleh karena itu, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang haruslah segera disahkan untuk melindungi warga negara Indonesia dari data pribadi mereka, terutama kebocoran data bagi pengguna elektronik, yaitu dengan mengembalikan marwah negara Indonesia sebagai negara hukum, yang sejalan dengan teori negara hukum yang dirumuskan oleh Skeltema, bahwa salah satu konsep negara hukum adalah adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar pada human dignity. Sehingga sangat penting untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menegakkan, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia, dan juga sebagai pengontrol sekaligus pengawas pengelolaan data warga negara Indonesia, sehingga yang hal inilah yang kemudian akan mencegah kebocoran data pengguna elektronik. Dewan Juri yang terhormat, kita perlu mengamini mosi perdebatan kita kali ini karena sejatinya dalam latar belakang naskah akademik rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa salah satu tujuan utama dibentuknya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan, penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Hal ini pun sejalan dengan teori welfare state yang dikemukakan oleh Kranenbach yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan kesejahteraan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, tujuan inilah yang menimbulkan konsekuensi logis bagi Indonesia untuk segera finalisasi rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kami pun tidak menutup mata, Dewan Juri yang terhormat, bahwa perangkat hukum terkait data pribadi memang sangatlah berserakan. Bahkan terdapat 30 undang-undang yang berderet terkait hal itu, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hingga Undang-Undang ITE. Namun masing-masing pun saling tumpang tindih karena tidak terintegrasi dalam konsep besar perlindungan data pribadi yang komprehensif, dengan sanksi yang hanya diberikan sebatas administratif. Sejalan dengan teori cita hukum Guster Rutherford bahwa salah satu tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi sangat relevan untuk segera disahkan untuk menjamin kepastian hukum, yang nantinya akan mengatur aspek keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat yang jauh lebih luas dan komprehensif. Untuk itulah, Dewan Juri yang terhormat, untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, maka diperlukan peraturan mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang sebagaimana terhimpun dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sekian dan terima kasih. Bonum est facindum, malum est vitandum. Semua hal yang baik harus dilakukan dan yang jahat ditinggalkan. Dewan Juri yang terhormat, kaitannya dengan mosi kita kali ini adalah bagaimana pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat menghindarkan kita dari kejahatan-kejahatan pencurian data pribadi yang marak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia, perkenankanlah saya Atira Saraswati selaku pembicara ketiga dari tim Pro yang akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami dalam ranah empiris dan studi komparatif. Mari kita amati bersama, Dewan Juri yang terhormat, alasan terkuat mengapa pengesahan rancangan undang-undang ini perlu segera dilakukan adalah terjadinya banyak kasus-kasus pencurian data pribadi serta kebocoran data di negara kita yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Sesuai dengan laporan kasus pencurian data oleh Polisi Cyber Indonesia per tahun 2016 hingga 2020, terdapat 182 kasus pencurian data yang dilaporkan oleh masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 35 penambahan kasus kebocoran data. Hal ini
ini disampaikan langsung oleh Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Melihat banyaknya kasus pencurian data pribadi sepanjang tahun 2016 hingga 2021, Badan Cyber dan Sandi Negara mengatakan bahwa pada tahun 2022 serangan ini akan semakin meningkat sejalan dengan inovasi dunia teknologi yang mengancam keamanan cyber. Hal ini Dewan Juri yang terhormat membuktikan bahwa aturan yang telah ada dalam berbagai undang-undang sebagaimana yang telah disebutkan oleh pembicara pertama dan kedua kami tidaklah cukup mengatasi banyaknya kasus yang terjadi serta menjamin keamanan data pribadi di Indonesia. Alan Westin, seorang emeritus hukum publik, menjelaskan bahwa hubungan antara privasi dan pelindungan data pribadi adalah bagaimana setiap individu dan lembaga berhak atas publikasi data pribadi mereka. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan laporan Wira Sosial, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air per Januari 2022. Jumlah ini naik 1,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka dengan jumlah yang begitu banyak ini, diperlukan regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi bagi para pengguna elektronik. Sebagai perbandingan, Dewan Juri yang terhormat, terdapat 132 negara yang menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. 4 diantaranya berasal dari negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand. Selanjutnya, menurut National Cyber Security Index, Indonesia berada pada peringkat 77 dari 160 negara di dunia soal keamanan cyber nasional. Sementara Singapura berada pada posisi 16 dan Malaysia berada pada posisi 22. Hal ini tentulah memotivasi negara kita untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang ini yang juga sejalan dengan teori pembangunan hukum oleh Profesor Muchtar Kusumaatmadja bahwa dasar fungsi hukum adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara berkembang. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, tugas dan kewajiban pengendali data dan prosesor data sebagai penghimpun data pengguna elektronik yang tertuang dalam pasal-pasal rancangan undang-undang ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam General Data Protection Regulation, sebuah regulasi di Uni Eropa yang menjadi kiblat bagi regulasi perlindungan data pribadi. Di samping itu, Dewan Juri yang terhormat, terdapat sanksi pidana serta sanksi administratif yang jelas dalam rancangan undang-undang ini akan memberikan ancaman yang tegas bagi pada para pihak yang menyalahgunakan data pribadi. Yang mana hal ini juga sejalan dengan teori the legal system oleh Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya sebuah hukum tergantung akan 3 hal. Yang pertama, substansi hukum, yang kedua adalah struktur hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Sejatinya, Dewan Juri yang terhormat, pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk memberikan data dan informasi pribadi tanpa takut dilanggar hak-hak pribadinya, yang mana hal ini juga akan menciptakan ketertiban dan kemajuan masyarakat menyongsong revolusi industri dan society 5.0. Atas dasar poin-poin yang telah kami sampaikan, Dewan Juri yang terhormat, kami mendukung serta mengamini mosi perdebatan kali ini, yaitu pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita di akhir perdebatan yang mana pembicara 1, 2, dan 3 kami telah menyampaikan dalam ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, melalui teori Lawrence Friedman yang kami gunakan sebagai pisau analisis, menunjukkan bahwa pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan suatu hal yang tepat. Adapun gagasan dan solusi yang kami tawarkan, yang pertama, legal substance, yakni dengan menyegerakan pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP guna mencegah dan menanggulangi kebocoran data pengguna elektronik di Indonesia. Yang kedua, melalui legal struktur, yakni dengan membentuk lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi yang bersifat independen sehingga terbebas dari kepentingan politik maupun kelompok. Yang ketiga, melalui legal kultur, yakni lembaga otoritas pengawas harus bekerja sama dengan Kominfo sebagai kementerian yang paling berkaitan. Hal ini akan menciptakan budaya pencegahan kebocoran data pribadi di masyarakat, terutama melalui konten-konten di media sosial yang mudah dipahami masyarakat awam, sehingga akan terciptanya sebuah budaya hukum di masyarakat. Jalan-jalan ke Kota Magetan, tidak lupa mampir di Sarangan. RUU PDP harus segera disahkan guna menciptakan kesejahteraan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.